Oke, sekarang kita masuk di video pertemuan pertama part yang terakhir, yaitu terkait dengan apa itu pemrograman dan bagaimana sih keterkaitannya antara pemrograman dengan algoritma secara prosesnya, gitu ya. Kalau secara pengertiannya di video pertemuan satu part yang pertama sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika kita menyusun program itu sebenarnya kita menuangkan hasil pikiran kita dengan dalam bentuk algoritma yang kemudian kita realisasikan ke dalam sebuah program. Kemudian program ini dipakai untuk memerintahkan komputer meniru hasil pikiran kita, gitu ya. Nah, kalau secara prosesnya bagaimana nih antara istilah algoritma dengan pemrograman? Nah, kita akan lihat pada video part 3 ini. Jadi silahkan disimak, ditonton kembali video part 3 ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita lihat pengertiannya dulu dari istilah program dan pemrograman. Bedanya apa sih? Kan gitu ya. Kapan saya menyebut itu program, kapan saya menyebut itu pemrograman. Oke, kita lihat definisi dari istilah program. Program itu adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer. Ya, jadi ketika kita menuangkan algoritma, ya, urutan langkah tadi kita tulis dalam bahasa komputer, itu baru kita sebut sebagai program. Kalau masih dalam bentuk bahasa manusia, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai prosedur atau urutan langkah tadi, atau mungkin SOP gitu ya, bahasa bahasa resminya mungkin SOP gitu kan. Di SOP kan ada step by stepnya seperti apa. Nah, kalau algoritma masih dalam bentuk urutan langkah dalam bahasa manusia, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai SOP. Nah, kemudian kalau kita pindahkan itu ke dalam bahasa komputer, baru kita sebut sebagai program. Ya, oke. Kemudian bahasa komputer yang kita gunakan untuk menulis program tersebut itu baru yang disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasanya ya itu berarti baru disebut dengan bahasa pemrograman. Kenapa disebut bahasa? Ini karena di dalam bahasa pemrograman itu sama seperti bahasa manusia, gitu ya. Dia punya tata aturan penulisan, tata atau aturan penulisan. Jadi ketika kita menuliskan algoritma ke dalam bahasa komputer, akan ada tata tulis yang harus kita ikuti. Sama kayak kita menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, berarti ketika kita menuliskan sebuah kalimat itu harus ada SPOK-nya, misalkan ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Ditambah lagi, syukur-syukur bisa ditambah keterangan. Gitu. Kemudian setiap akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Di awal kalimat diawali dengan huruf besar. Misalnya seperti itu ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga kalau kita menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu juga mereka punya aturan, punya tata penulisan ketika kita menuliskan algoritma ke dalam bahasa tersebut. Ya. Nah, contoh bahasa pemrograman mungkin yang pernah saya sampaikan ada istilah C atau C++. Ada bahasa pemrograman yang lain namanya Java, ada yang lainnya Pascal. Mungkin yang pernah main web nama PHP ini sudah tidak asing lagi, ya. Nah, jadi bahasa pemrograman juga banyak, sama seperti bahasa manusia. Ya. Kalau bahasa manusia misalkan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Korea, gitu ya. Nah, yang membedakan apa antara bahasa satu dengan bahasa yang lain dalam hal tata atau aturan penulisannya. Demikian juga bahasa pemrograman ini, gitu ya. Bahasa pemrograman ini mereka punya tata aturan penulisan yang berbeda-beda. Sebagai contohnya misalkan saya contohkan bahasa C atau C++ saja ya, yang sering saya pakai. Bahasa C atau C++ itu punya aturan bahwa setiap akhir kode itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau nggak ada tanda titik koma berarti masih dianggap satu kalimat. Jadi
untuk memisahkan baris yang satu dengan baris yang lain gitu ya. Itu bukan dengan enter tapi dengan titik koma. Kalau satu baris itu ada 2 titik koma, berarti akan dianggap ada 2 kalimat di situ gitu ya. Jadi sama kayak bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia pakai titik, kalau C atau C++ pakai titik koma. Itu aturan yang pertama misalkan. Kemudian aturan yang kedua misalkan dalam bahasa C atau C++, huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya punya menggunakan istilah misalkan ini bahasa huruf besar semua gitu ya. Kemudian ada bahasa huruf kecil semua. Misalkan di sini ada bahasa huruf B depan aja yang gede. Oleh C++, ini akan dianggap 3 hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan di atas menggunakan huruf besar semua, kemudian ketika kita coding di bawah kita pakai huruf kecil semua gitu ya. Coding lagi di bawahnya pakai huruf yang depan aja yang B-nya besar gitu. Itu akan dianggap berbeda semuanya oleh C atau C++. Nah, aturan-aturan apa saja yang perlu kita pelajari di C atau C++ itu nanti mungkin sambil jalan ketika kita sudah masuk ke suatu program dari bahasa C atau C++ gitu ya. Nanti sambil jalan kita pelajari lagi tata aturan tulisannya gitu ya. Karena ya sama seperti kita belajar bahasa gitu kan. Gimana kita belajar bahasa ya nanti sambil jalan. Gitu. Kita lakukan sambil praktek kan gitu. Kalau kita cuma mendengarkan saja aturannya kayak gini, aturannya kayak gini, aturannya kayak gini tanpa kalian praktekkan juga pasti akan kesusahan gitu. Kayak misalkan bahasa Inggris itu ada tenses gitu ya, ada simple present tense, ada simple past tense gitu kan, ada simple future tense. Nah, kalau kalian cuma dapat teorinya aja, aturannya kayak gini gitu kan, tapi kalian tidak praktekkan, ya kalian tidak akan tahu penggunaannya seperti apa. Nah, demikian juga bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau kalian hanya tahu saja secara teori aturannya kayak gini, tapi kalian tidak pernah mencoba mengkodingkannya, gitu, mencoba menuliskannya, ya, nanti kalian akan kesulitan sendiri. Gitu. Kalian perlu membiasakan menggunakan bahasa pemrograman ini karena sifatnya sama seperti kayak kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Gitu ya. Oke. Kemudian uh, orang yang menuliskan program ya, orang yang menuliskan program orangnya itu disebut dengan programmer atau pemrogram. Ya, orang yang menuliskan program itu baru disebut dengan programmer. Nah, kemudian kalau pemrograman apa? Kalau pemrograman itu kegiatan mulai dari mendesain hingga menulis program. Jadi kegiatan dari mulai kita menentukan algoritma, kegiatan mulai dari kita menuangkan hasil pikiran kita ke dalam sebuah algoritma, ya, sampai itu menjadi program, itu baru disebut dengan kegiatan pemrograman. Kalau cuma menulis program saja ini, itu baru istilahnya coding, gitu ya. Belum sampai ke pemrograman. Kenapa disebut coding? Ya karena tadi algoritma dalam bahasa manusia diubah ke algoritma ke dalam bahasa komputer gitu kan. Ada proses pengkodean di situ sehingga disebut coding ya. Jadi kalau cuma menulis program saja itu baru disebut coding. Tetapi kalau kita mulai dari menentukan algoritmanya ini seperti ini gitu ya. Kita masih menggunakan bahasa manusia. Prosesnya satu kayak ini, dua seperti ini, tiga seperti ini. Dan kemudian setelah itu jadi kita terjemahkan ke dalam bahasa komputer, nah itu baru kalian sebut satu proses ini disebut dengan pemrograman. Ya, jadi ini perbedaan antara istilah program dan pemrograman. Jadi program adalah produknya, pemrograman adalah kegiatan dari membuat algoritma sampai menjadi sebuah program. Gitu ya. Oke. Kemudian ada hal yang perlu ditekankan lagi yang di sini yaitu terkait dengan belajar pemrograman itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Ya. Karena tadi sesuai dengan pengertiannya, kalau kita belajar pemrograman berarti kita belajar bagaimana membuat algoritma ya,
sampai akhirnya itu menjadi sebuah program. Berarti nanti kalian akan diberikan sebuah permasalahan. Permasalahan itu kemudian kalian cari algoritmanya. Kemudian setelah mendapatkan algoritmanya, kalian terjemahkan ke dalam sebuah program. Itu baru belajar pemrograman. Gitu ya. Nah, untuk kuliah kali ini mungkin kalian benar-benar full belajar pemrograman itu nanti setelah kuis kedua, di mana di situ saya akan memberikan problem set, gitu ya, sekumpulan program, sekumpulan masalah, gitu ya, yang kemudian nanti coba kalian pecahkan, mulai dari membuat algoritmanya sampai itu menjadi sebuah program. Kalau untuk pertemuan setelah kuis satu besok, gitu ya, itu baru kalian belajar eh, algoritma thinkingnya dulu. Ya, kita menekankan ke proses ininya. Bagaimana sih kalian menyusun sebuah algoritma dari sebuah program? Gitu ya. Nah, kemudian setelah UTS sampai kuis 2, kalian fokusnya ke sini. Bagaimana sih membuat program dari sebuah algoritma? Nah, kemudian nanti setelah kuis 2 baru full nih kalian di sini. Mulai dari bagaimana sih membuat algoritmanya, kemudian bagaimana sih menerjemahkan ke dalam sebuah program. Ya, jadi memang kita belajarnya bertahap, tapi harapannya dari sini kalian bisa mendapatkan materi banyak terkait dengan bagaimana menuliskan ke algoritma sehingga itu dan kemudian diproses menjadi program. Ya. Nah, kemudian kalau belajar bahasa pemrograman berarti bedanya di mana gitu kan? Bedanya adalah kalau tadi belajar pemrograman adalah belajar prosesnya, gitu ya. Kalau belajar bahasa pemrograman berarti belajar terkait dengan tata atau aturan penulisannya. Ya sama kayak kita mau belajar bahasa Inggris, tadi saya sudah menyampaikan mungkin ya. Sama kayak kita mau belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Indonesia, ya. Yang kita pelajari adalah tata atau aturan penulisannya. Bagaimana sih menuliskan sebuah kata dalam bahasa Inggris, bagaimana sih menuliskan sebuah kata dalam bahasa Jepang, bagaimana menuliskan kata dalam bahasa Korea, gitu kan. Semuanya ada tata aturan penulisannya. Nah, demikian juga ketika kita belajar bahasa pemrograman, gitu ya. Yang kita pelajari adalah tata atau aturan penulisannya. Nah, ketika kalian belajar bahasa pemrograman ini harapannya kalian punya satu standar gitu ya, yaitu misalkan kalian menguasai C atau C++. Nah, dari C atau C++ ini ketika kalian belajar bahasa pemrograman yang lain, ini akan lebih mudah untuk mengkonversinya. Gitu ya. Kenapa? Karena kalian sudah mempunyai satu standarnya di sini, satu pakemnya. Gitu ya. Jadi kayak misalkan saya sekarang punya kemampuan bahasa Indonesia, ketika saya mau pindahkan ke bahasa Inggris, gitu kan, saya hanya tinggal mencari padanan katanya saja. Gitu kan. Misalkan di sini saya apa namanya mencontohkan misalkan saya makan, gitu kan. Kalau nanti kita tinggal cari padanan saya dalam bahasa Inggris itu apa, makan itu bahasa Inggrisnya apa. Sama juga belajar bahasa pemrograman gitu. Kalau kita mau belajar bahasa pemrograman yang lain, kita tinggal mencari padanannya saja. Gitu. Yang tadinya C++, kita ubah misalkan itu menjadi Java, kita ubah menjadi Pascal, kita ubah menjadi Basic, gitu ya. Prinsipnya sama. Gitu. Kita mencari padanan tata aturan penulisan yang sesuai. Gitu kan. Jadi kayak misalkan di bahasa C, cara mencetaknya itu pakai istilah cout, gitu ya. Nanti mungkin kalian akan pelajari apa itu cout. Di Java nanti akan beda lagi perintahnya. Di Pascal beda lagi, di Basic beda lagi. Tapi intinya sama-sama untuk menampilkan tulisan. Gitu ya. Jadi kalian hanya tinggal menyesuaikan tata atau aturan penulisannya saja. Oke, jadi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman lebih ditekankan di belajar pemrogramannya, bukan belajar bahasa pemrogramannya. Ini kalian mungkin bisa belajar secara otodidak sendiri, gitu ya. Dengan pakemnya tadi. Kalau di mata kuliah ini yang diajari adalah C atau C++. Jadi silakan kalian coba cari tata atau aturan penulisan dari bahasa C atau C++ itu seperti apa. Kemudian terkait dengan bahasa pemrograman,
Jadi hingga saat ini sudah terdapat puluhan bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi sama kayak bahasa manusia. Bahasa manusia sudah jutaan gitu ya. Beda suku, beda bahasa. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu sudah puluhan. Gitu. Beda pencipta, beda bahasa biasanya. Gitu kan. Jadi di sini ada bahasa assembly, ada bahasa Fortran, COBOL, ada gitu kan. Terus yang umum dipakai biasanya Pascal, Basic, C atau C++, Java, kemudian PHP ya, yang sekarang lagi tren Python. Jadi kalau kalian mau mengikuti tren, sebenarnya kalian ikuti nih, belajar Python itu gimana. Ini lebih sederhana daripada menggunakan C atau C++. Gitu ya. Jadi ini beberapa jenis bahasa pemrograman. Sebenarnya masih banyak lagi. Gitu. Jadi kalau kalian install Notepad++ gitu ya, nanti kalian buka di situ language gitu ya, nanti banyak pilihannya. Nah itu jenis-jenis bahasa pemrograman yang sampai saat ini sudah ada. Gitu ya. Oke, bahasa pemrograman ini itu bisa diklasifikasikan berdasarkan tujuannya atau bisa diklasifikasikan berdasarkan kedekatannya. Nah, kita lihat dulu dari berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan ini dibedakan jadi dua, yang bertujuan khusus dan yang bertujuan umum. Ya, yang bertujuan khusus berarti untuk aplikasi tertentu saja. Contohnya di sini misalkan yang awam, ini saya contohkan satu saja yaitu PHP. Ini yang biasa kalian pakai untuk pemrograman web. Jadi PHP ini nggak bisa nih untuk membuat aplikasi Microsoft Word versi desktop gitu, nggak bisa gitu ya, karena dia memang peruntukannya untuk pemrograman web. Gitu ya. Nah kemudian ada yang pemrograman bertujuan khusus, artinya dia lebih dipakai untuk aplikasi desktop, aplikasi komputer maksudnya ya. Jadi kayak Word, kemudian kayak kalian bikin game gitu kan. Nah itu contoh-contoh program yang harus diinstal dan dijalankan di komputer gitu kan. Nah, itu bertujuan umum maksudnya di situ. Nah kemudian di sini contohnya ada Pascal, Basic, C atau C++, C Sharp, kemudian Java gitu ya. Ada banyak lagi, tapi yang umum dipakai ini gitu ya. Yang lainnya lagi yang lagi tren tadi Python. Python juga masuknya ke bahasa pemrograman bertujuan umum. Gitu ya. Kemudian sekarang kita lihat berdasarkan kedekatannya. Kedekatan di sini pengertiannya adalah bahasa pemrograman dengan manusianya, bahasa manusia atau bahasa alami. Jadi kedekatan antara bahasa pemrograman dan bahasa alami atau bahasa manusia. Nah, di sini ada dua. Ada namanya bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat tinggi. Ya, bedanya apa nih? Tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat prosesnya di slide selanjutnya. Oke. Untuk memahami tadi perbedaan antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah, tadi disampaikan bahwa kedekatan terhadap bahasa manusia. Bedanya di mana atau maksudnya seperti apa, kita lihat nih dari flowchart ini atau dari blok diagram ini. Jadi ketika kita menyusun sebuah program, ya, seperti biasa awalnya adalah membuat algoritma. Algoritma ini bisa dikatakan masih dalam bahasa manusia. Kemudian dari bahasa manusia ini ditranslasikan atau dikodekan. Dikodekan ke dalam menjadi sebuah program. Nah, untuk menjadi sebuah program dari algoritma dalam bahasa manusia menjadi sebuah program, itu dibutuhkan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi disebut tingkat tinggi karena lebih dekat dengan bahasa manusia. Contohnya apa? Contohnya ada PHP, ada C, ada C++, gitu ya, ada Java. Ini adalah contoh bahasa pemrograman ya, yang dikategorikan sebagai bahasa tingkat tinggi karena penggunaan penggunaan aturan di bahasa pemrograman ini itu kurang lebih hampir sama dengan penggunaan aturan di bahasa manusia gitu ya. Nah kemudian setelah kita membuat program dalam bahasa tingkat tinggi oleh komputer, nanti dia akan melakukan kompilasi sehingga program tersebut akan menjadi sebuah program dengan bahasa tingkat rendah. Ini hanya ada satu jenis saja, namanya assembly. Atau kalau bahasa Indonesianya bahasa rakitan gitu.
Jadi nanti oleh komputer, jadi komputer sendiri yang menerjemahkan program ya yang tadinya dalam bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa tingkat rendah. Kenapa perlu diterjemahkan ke bahasa tingkat rendah? Supaya komputer lebih memahaminya. Ya, komputer tidak terlalu paham dengan bahasa tingkat tinggi, maka dia menyederhanakan itu menjadi bahasa tingkat rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa tingkat rendah ini lebih dekat dengan bahasa komputer daripada bahasa manusia. Makanya disebut dengan bahasa tingkat rendah. Ya, nah, kemudian oleh komputer ini kemudian diterjemahkan lagi menjadi sebuah kode biner ya. Nah, di kode biner ini yang kemudian kode-kode ini yang akan dijalankan dan akan disimpan oleh komputer di dalam sebuah memori. Nah, jadi bahasa assembly ini akan lebih dekat dengan kode biner ini daripada ke bahasa manusia. Kalau PHP, C atau C++, Java ini lebih dekat dengan bahasa manusia daripada kode biner. Sehingga kalau bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia disebut dengan bahasa tingkat tinggi, bahasa yang lebih dekat dengan kode biner daripada bahasa manusia itu disebut bahasa tingkat rendah. Mungkin saya contohkan saja gitu ya. Misalkan kita membuat sebuah algoritma, kita diminta untuk memilih jika nilainya 75 maka lulus. Jika nilainya di bawah 75 maka tidak lulus gitu ya di situ. Maka kita di sini coba menuliskan kan. Jika lebih dari 75 ya maka lulus misalkan seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita coba terjemahkan ke dalam bahasa atau ini coba kita kodekan ke dalam program menggunakan bahasa tingkat tinggi, maka secara aturan hampir sama gitu ya. Di sini jika tinggal diganti dengan menggunakan if. Gitu kan. If nanti lebih dari 75 makanya diganti dengan then. Then kita menuliskan tulisan lulus. Gitu kan. Nah ini contoh misalnya if x lebih dari 75 then lulus gitu ya. Jadi bahasanya sebenarnya hanya kayak kita mentranslate ke bahasa lain aja. Cuma bentuknya bukan dalam bentuk kalimat tapi dalam bentuk kode. Nah kemudian sama komputer kode ini kemudian diterjemahkan menjadi kode yang menurut komputer lebih paham. Nanti komputer akan menerjemahkan if itu bahasa assembly-nya apa ya? Misalkan jam 75 ini biasanya nanti dalam bentuk biner. Dan lulus itu nanti dia akan menampilkan kode biner, misalkan 01101 misalkan. Gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kemudian dari sini nanti si komputer akan menerjemahkan semua proses, semua aturan bahasa ini ya, ke dalam kode biner. Misalkan jam itu nanti dikodekan menjadi 001. 75 menjadi binernya 75 itu berapa misalkan 0111 kemudian 5 itu 0101 dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang kemudian dijalankan oleh komputer dan disimpan oleh memori gitu ya. Jadi kelihatan bedanya gitu ya, manusia menggunakan A B C D E F G gitu ya 0123 huruf alfabet, sama komputer dijalankannya dalam bentuk 0101 seperti itu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Bagaimana sih komputer menjalankan sebuah program gitu ya. Jadi dari sisi kemudahan gitu, kita akan lebih mudah mempelajari bahasa tingkat tinggi daripada bahasa tingkat rendah. Tapi biasanya di mata kuliah mikroprosesor nanti kalian akan lebih banyak belajar di bahasa tingkat rendah ini. Oke. Nah, ini contoh dari sebuah bahasa pemrograman. Jadi bentuk kodenya itu seperti ini. Bentuk kodenya seperti ini. Ini contoh dalam bahasa Pascal. Pascal. Cuma kita tidak mempelajari bahasa Pascal ini karena banyak keterbatasan di bahasa Pascal, gitu ya. Sehingga yang agak
lebih fleksibel gitu. Kita bisa belajar C atau C++. Gitu. Kenapa? Karena C ini bisa dibuat dengan cara model lama, pemrograman model lama, ataupun pemrograman model baru. Jadi yang baru itu contohnya OOP ya, Object Oriented Program, gitu. Atau kalau bahasa Indonesianya berarti program berorientasi objek. Nah, apa itu yang mungkin kalian akan dapat nanti di mata kuliah Prolan. Sekarang kita belajar C atau C++ di model konvensional atau model lama dulu. Oke, nanti kita akan lihat kode-kode di C atau C++ itu seperti apa. Oke, itu tadi terkait penjelasan apa itu program, apa itu pemrograman, dan bagaimana keterkaitan dengan algoritma secara proses di dalam komputernya, gitu ya. Nah, oke. Sama seperti di video part 1 dan part 2 gitu ya. Di setiap akhir video akan ada algoritma persoalan yang nanti kalian kerjakan gitu ya. Jadi nanti ini silakan kalian kerjakan sebagai nomor 3 berarti. Kalau tadi part 1 ada di nomor 1 ada di part 1, nomor 2 ada di part 2. Nah, yang nomor 3 ini ada di part 3. Ini silakan kalian kerjakan di LMS ya. Silakan kalian menuliskan sebuah algoritmanya. Algoritma untuk menyelesaikan persoalan ini, persoalan yang ada di part 3 ini, yaitu persoalan terkait dengan petani, kambing, serigala, dan sayur kobis. Seperti biasa untuk algoritmanya secara lisan ini nanti saya sampaikan, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kalian akan saya minta untuk menuliskan urutan langkah dari apa yang saya sampaikan. Kalian saya minta untuk menuliskan urutan langkahnya sehingga itu bisa menjadi sebuah algoritma, ya. Jadi karena yang ditekankan untuk pertemuan pertama ini kalian belum dituntut untuk benar-benar mencari sebuah algoritmanya dulu. Paling tidak kalian sudah membiasakan bagaimana menuliskan sebuah urutan langkah itu menjadi suatu algoritma. Artinya di situ harus ada sistem, ditulis secara sistematis dan juga ditulis secara logis. Oke, kita lihat persoalan terkait dengan petani, kambing, serigala, dan sayur kobis. Ya, jadi di sini ada seorang petani ya, membawa seekor kambing, serigala, dan sekeranjang sayur. Ya. Jadi dari pulau seberang ini di sini itu ada 4, ada petani, kambing, serigala, dan sayur. Nah, kemudian petani dan rombongannya ini mau menyeberang ke pulau seberang, gitu kan, dengan menggunakan perahu. Tapi perahunya hanya cukup untuk 2 orang, ya, atau sorry bukan 2 orang ya, 2 penumpang. Gitu ya. Nah, kemudian dipersulit lagi dengan ketentuan ini. Kambing itu tidak boleh ditinggal berdua dengan sayur. Gitu. Kambing tidak boleh ditinggal berdua dengan sayur. Kenapa? Nanti sayurnya habis dimakan kambing. Kambing sendiri tidak boleh ditinggal berdua dengan serigala. Karena nanti serigalanya akan memakan kambing. Kemudian yang bisa pakai perahu ini hanya petani saja. Nah, bagaimana nih supaya empat-empatnya bisa nyebrang gitu, tanpa ada yang saling memakan. Gitu. Jadi saya ada empat orang, ada empat makhluk hidup, ada 4 makhluk hidup. Gitu. Supaya ini bisa nyebrang ke pulau seberang dengan selamat semua itu gimana caranya? Nah, untuk mendapatkan algoritma ini, walaupun tadi ada ketentuan yang mungkin awalnya cukup rumit, kita lihat ada satu ketentuan yang masih diperbolehkan, yaitu antara serigala dan sayur itu bisa ditinggal bersama. Kan gitu. Karena serigala nggak mungkin makan sayur, nggak doyan dia, gitu ya, bukan seleranya. Kan. Sehingga yang pertama, berarti yang perlu dilakukan adalah petani ini akan membawa kambing menyeberang ke pulau seberang. Jadi yang pertama itu petani dengan kambing. Gitu ya.
Yang ditinggal di sini hanya sayur dan serigala. Kata kuncinya kan bagaimana supaya sayur dan serigala ini bisa ditinggal bersama. Jadi nggak saling memakan kan gitu. Jadi petani dan kambing nyebrang dulu. Gitu ya. Setelah selesai, nanti setelah kambingnya sampai tujuan, petani balik sendirian. Ya, petani pulang sendirian. Sekarang dia mau mengangkut sayur dan serigala atau serigala. Nah, kemudian setelah petani sampai ke pulau asalnya, sekarang dia membawa misalkan satu, kita milih salah satu aja, petani dengan sayur dulu misalkan. Di sini sudah ada kambing, kemudian petani dan sayur ini menyeberang. Ketika sampai sayurnya sekarang sampai di sini, gitu ya. Nah, supaya sayurnya nggak dimakan kambing, kambingnya kita bawa lagi. Petaninya membawa balik lagi ke bersama kambing. Ya. Jadi sayurnya yang sekarang ada di pulau seberang itu hanya tinggal sayur aja. Nah, kemudian sekarang tinggal tadi di sini berarti tinggal sayur aja ya. Sekarang setelah petani sampai sini, sekarang kambingnya ada di sini, gitu ya. Sayurnya sudah nggak ada. Nah, sekarang petaninya balik lagi ke pulau seberang dengan membawa serigala. Sehingga ketika sampai di pulau seberang, yang ada di sana hanya serigala dan serigala dengan sayur kan gitu. Nah, ini nggak akan saling makan. Kambingnya sekarang tinggal di pulau seberang sendirian. Sekarang tinggal petaninya ngambil kambingnya, berarti petani kembali ke pulau asal, gitu ya. Kemudian setelah petaninya kembali ke pulau asal, selanjutnya adalah petani tinggal membawa kambingnya, sehingga empat-empatnya ini petani, kambing, serigala dan sayur itu bisa berada di pulau seberang dengan selamat semua, tidak ada yang saling memakan. Ya itu prosesnya, itu algoritma memecahkan masalah antara petani, kambing, serigala dan sayur kobis. Jadi silakan nanti kalian tulis tadi algoritmanya ya dari apa yang saya jelaskan ke dalam sebuah urutan langkah. Urutan langkah silakan kalian tuliskan itu, kemudian nanti kerjakan di LMS, di-upload seperti biasa, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin di video part 3 ini. Ya, oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Jadi di pertemuan pertama ini yang ditekankan adalah kita tadi belajar definisi dari algoritma, apa itu algoritma, kemudian juga definisi dari pemrograman, apa itu pemrograman, dan kemudian bagaimana sih keterkaitan antara algoritma dan pemrograman. Harapannya dari pertemuan pertama ini kalian bisa mendapatkan gambaran sedikit gitu ya, apa yang akan kalian pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, begitu ya. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kalian bertanya melalui forum, gitu ya, forum yang sudah saya sediakan. Nanti silakan kalian tanya di situ. Nanti modelnya kayak Kaskus, mungkin saya juga sudah menyampaikan di pertemuan tatap muka. Gitu. Jadi kalian bertanya, yang bisa menjawab tidak hanya saya, tetapi juga rekan-rekan kalian. Gitu ya. Jadi nanti silakan modelnya itu open discussion. Bahkan kalau kalian punya persoalan algoritma yang lain, kalian coba lemparkan di forum, itu akan lebih menarik. Gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan terkait dengan forum tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Gitu ya. Nanti silakan dilanjut lagi ke video yang ada di pertemuan kedua terkait dengan notasi algoritma dan konstruksi dasar algoritma. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan salam.